Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan mengenai materi dari advokasi rokok elektrik di mana studi kasusnya itu di wilayah urban kota Wakanda. Untuk memenuhi mata kuliah dari advokasi kesehatan yang diampu oleh Ibu Lina Handayani. Adapun tim kelompok dari kami yaitu ada pertama Bilkis Weta Hana, kedua ada Dwi Rizka Riani Suwandi, dan terakhir saya sendiri Wiji Nuryati. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya sendiri. Baik, di sini yang pertama ada identifikasi isu advokasi, itu ada 5. Yang pertama ada prevalensinya tinggi dan penggunaan rokok elektrik meningkat pesat di kalangan remaja, dan kekosongan regulasinya itu belum ada perda khusus yang mengatur penjualan atau iklan vape itu sendiri. Tetapi iklan yang tidak terkendali juga mengakibatkan media lokal tampilkan iklan vape tanpa kontrol atau peringatan. Terus adanya rendahnya literasi, di sini remaja belum paham resiko nyata aerosol atau nikotin vape yang terkandung di dalam vape itu tersendiri. Dan yang terakhir ada akses bebas tanpa batas, tidak ada penegakan batas usia beli rokok elektrik di daerah. Next. Nah, yang kedua ada identifikasi isu advokasi juga. Itu ada yang pertama ada perasaan aman, anggapan bahwa vape itu lebih aman dibanding rokok konvensional. Yang kedua ada data Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa 40% remaja pernah mencoba rokok elektrik yang mengidentifikasikan bahwa penggunaan vape telah menjadi masalah kesehatan masyarakat. Isu advokasi tersendiri itu perlunya regulasi dan edukasi untuk melindungi remaja. Next. Yang kedua ada tujuan advokasi. Tujuan advokasi disusun menggunakan prinsip SMART agar pelaksanaannya terarah dan mudah dievaluasi. Yang pertama ada spesifik yaitu mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan pembatasan penjualan dan iklan rokok elektrik kepada remaja serta meningkatkan edukasi di sekolah. Yang kedua ada measurable, yaitu keberhasilan diukur melalui terbentuknya regulasi daerah, meningkatnya pengetahuan remaja, serta menurunnya jumlah penggunaan rokok elektrik. Yang ketiga ada achievable, yaitu tujuan dapat dicapai melalui kerjasama antara pemerintah, sekolah, tenaga kesehatan, dan orang tua, serta media. Yang keempat itu ada relevan, yaitu tujuannya untuk sesuai dengan kondisi kota Wakanda yang menunjukkan tingginya penggunaan vape dan lemahnya regulasi. Dan yang kelima itu ada time-bound, yaitu target program dilaksanakan selama 2 tahun dengan evaluasi setiap 6 bulan. Tujuan advokasi tersendiri itu mencakup tujuan umum, yaitu perlindungan komprehensif remaja kota Wakanda dari dampak rokok elektrik melalui regulasi, edukasi, dan pemberdayaan selama 2 tahun. Yang pertama ada regulasi, yaitu terbit perda atau perwali batasan usia beli vape selama 12 bulan. Yang kedua ada iklan, penghentian iklan tanpa peringatan kesehatan yaitu 6 bulan. Yang ketiga ada edukasi, yaitu pengetahuan remaja naik dari 40% sampai 75% selama 12 bulan. Yang keempat ada sekolah, materi bahaya vape masuk kurikulum atau program yaitu 8 bulan. Yang terakhir itu ada jejaring koalisi multi stakeholder aktif dan berfungsi itu selama 6 bulan. Next. Strategi advokasi tersendiri itu melalui pemerintahan daerah, yaitu lokasi berbasis bukti, lobby berbasis bukti ke wali kota atau DPRD. Yang kedua ada susun naskah akademik Raperda vape. Yang ketiga masukkan isu ke Muskenbang kota. Yang terakhir ada audit kepatuhan lapangan iklan vape. Yang kedua ada sekolah atau kampus, itu integrasi kurikulum bahaya vape, latih kader BEM atau OSIS jadi per edukator, terus deklarasi kampus bebas rokok elektrik, dan ada seminar atau workshop kesehatan remaja. Dan di sini ada menggunakan media, yaitu seperti dialog tanggung jawab media lokal, counter advertising atau yang berbentuk poster atau video edukasi, monitoring iklan atau lapor ke KPI daerah, kampanye tagar di media sosial kampus. Next.
Rancangan kegiatan advokasi. Aku. Oh iya. Next ada rancangan kegiatan advokasi. Kegiatan advokasi meliputi kampanye Wakanda bebas vape di medsos, kemudian distribusi poster di kampus dan sekolah, kemudian Car Free Day campaigns, kemudian pemutaran film dokumenter bahaya vape, kemudian seminar kesehatan remaja bersama BEM. Kemudian melalui lobby kita juga melakukan audiensi kepada wali kota atau bupati selama 2 bulan, hearing komisi DPRD selama 3 bulan, pertemuan dinas kesehatan selama 1 bulan, dialog asosiasi media lokal 4 bulan, dan serahkan petisi dan naskah akademik. Kemudian kita juga membangun jejaring dengan lintas sektor dengan membentuk koalisi remaja sehat Wakanda, MOU dengan ID, PPNI, IAKMI. Kemudian ada koordinasi Komnas Perlindungan Anak, kolaborasi media massa untuk edukasi, serta aktivitas peer edukator di 5 lebih kampus. Kemudian monitoring dan evaluasi ini dilakukan dengan melihat pelaksanaan kegiatan, partisipasi peserta, dan perkembangan regulasi. Evaluasi difokuskan pada peningkatan pengetahuan remaja, bertambahnya kawasan bebas vape, serta terbitnya kebijakan daerah. Dari indikator proses monitoring itu dilihat melalui jumlah kegiatan advokasi terlaksana dengan frekuensi bulanan, tingkat partisipasi peserta per kegiatan, media yang hentikan iklan tanpa peringatan secara bulanan, perkembangan proses legislasi perda selama 2 bulan. Kemudian indikator outcome-nya sebagai evaluasi melalui indikator pengetahuan remaja tentang bahaya vape itu dari 40% menjadi 20%. Kemudian sekolah atau kampus yang memuat kebijakan tentang bebas vape dari yang 0% naik menjadi 50%. Kemudian regulasi daerah tentang vape terbit itu baseline-nya yang sebelumnya belum tidak ada, kemudian jadi terbit di 12 bulan selanjutnya. Kemudian pengaduan iklan ke KPI daerah dari yang sebelumnya belum ada dengan target meningkat. Next. Advokasi ke BEM sebagai kampanye poster, yaitu advokasi kesehatan, rokok elektrik bukan solusi tapi ancaman. Yang dilakukan yaitu adalah menilai 40% remaja pernah mencoba vape yang berakibat pada kerusakan otak remaja, zat kimia berbahaya, gangguan paru-paru, dan adiksi nikotin. Kemudian kenapa kita melakukan poster dan sasarannya itu kepada BEM, yaitu BEM sebagai agent of change dengan jaringan luas di seluruh sivitas akademik. Kemudian poster efektif, menjangkau luas, low cost, dan dapat disebarkan secara fisik dan digital. Kemudian peer based campaign terbukti tingkatkan kesadaran 30-40% dalam 4-6 minggu. Respon BEM yang diharapkan yaitu posting poster di digital di medsos BEM, kemudian mengundang tim advokasi untuk sharing session, mengeluarkan surat dukungan kampus bebas vape, dan mendukung divisi atau satgas kesehatan mahasiswa. Adapun yaitu kita melakukan advokasi ke BEM melalui kampanye poster, di mana ini ada kita beberapa bukti dokumentasi mulai dari kampanye bahaya rokok elektrik dengan anggota BEM FKM UAD sendiri. Lalu kita juga ada dokumentasi bersama berupa foto bersama dengan anggota BEM FKM UAD dan pemasangan pada poster itu pada mading kampus dari FKM UAD sendiri. Adapun respon anggota dari BEM setelah kita melakukan kampanye, yaitu yang pertama adalah pengetahuan anggota BEM ini mengenai bahaya rokok elektrik pertama meningkat. Lalu peserta memahami bahwa vape ini tidak lebih aman dan tetap berisiko menyebabkan kecanduan nikotin. Lalu anggota BEM juga mendukung pembatasan penjualan dan iklan rokok elektrik kepada remaja. Selanjutnya peserta berkomitmen menyebarkan edukasi melalui media sosial dan kegiatan organisasi yang diadakan oleh BEM FKM UAD sendiri. Lalu yang kelima itu adalah BEM FKM UAD itu mengusulkan agar edukasi bahaya rokok elektrik itu menjadi program rutin di lingkungan kampus FKM UAD sendiri. Dan yang terakhir adalah anggota BEM FKM UAD sendiri berkomitmen menjadi agen of change dengan mengedukasi teman sebaya melalui kegiatan organisasi dan media sosial. Adapun bukti dokumentasi yang kita lakukan berupa respon dan tanggapan dari salah satu anggota BEM FKM UAD sendiri setelah melakukan kampanye poster tersebut.
Adapun bentuk kampanye poster secara fisik ini adalah bentuk poster yang kami lakukan edukasi kepada BEM FKM UAD sendiri. Lalu adapun kesimpulannya yaitu adalah advokasi kesehatan mengenai rokok elektrik ini penting dilakukan karena tingginya penggunaan vape di kalangan remaja serta belum optimalnya regulasi yang mengatur penjualan dan iklan sendiri. Nah, melalui kolaborasi ini antar pemerintah, lalu juga ada sekolah, media sosial dan organisasi mahasiswa dengan upaya edukasi dan pengendalian rokok elektrik dapat dilakukan secara lebih efektif, di mana kampanye kepada anggota BEM FKM UAD ini berhasil meningkatkan pengetahuan peserta, lalu juga mengubah persepsi bahwa memang vape itu bukan salah satu alternatif yang aman, serta mendorong komitmen mereka untuk menjadi agent of change dalam mengedukasi teman-teman sebayanya. Dan dengan advokasi yang berkelanjutan diharapkan dengan penggunaan rokok elektrik ini pada remaja yang lebih sehat serta bebas dari rokok elektrik sehingga penggunaannya menurun seperti itu. Lalu ini ada referensi yang kita gunakan selama penjelasan dari awal hingga akhir. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan terkait tentang advokasi dari rokok elektrik yang kita lakukan pada BEM FKM UAD sendiri. Mungkin jika ada salah kata atau kurang mohon dimaafkan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, terima kasih guys.